Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Anggota kelompok yaitu Aisyah Nabila Mardia dengan NIM 21075132, Ardini 21075131, Desa Febriana 21075116, Yulianti 21075126. Baiklah, dalam materi yang pertama, yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang akan saya jelaskan sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Selanjutnya adalah materi peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan yang akan dijelaskan oleh Aisyah Nabila. Kepada Aisyah Nabila, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nabila Mardia akan melanjutkan materi yang dibaca oleh Ardini. Peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Peran TIK dalam pendidikan. Kecenderungan dunia pendidikan Indonesia pada masa yang mendatang hubungannya dengan perkembangan TIK sebagai berikut. Berkembangnya pendidikan terbuka dengan cara belajar jarak jauh atau distance learning, terjadinya sharing resource berbagi sumber daya antara lembaga pendidikan dan pelatih, perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya, misalnya guru dan laboratorium berfungsi sebagai fasilitator, bukannya sebagai informasi, penggunaan perangkat informasi interaktif seperti CD-ROM, multimedia yang secara bertahap akan menggantikan fungsi papan tulis. Peranan TIK dalam pendidikan antara lain sebagai infrastruktur pembelajaran. TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital, dengan begitu proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua ada sebagai sumber bahan ajar. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia, hingga ilmu yang didapat pun lebih banyak. Manfaat TIK di bidang pendidikan yang perlu diketahui antara lain: informasi makin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Munculnya inovasi learning membuat pembelajaran berkembang dan menunjang kemudahan proses pendidikan. Selanjutnya, dengan menguasai TIK, terjadinya kesetaraan untuk mengakses informasi atau ilmu sebagai yang dimiliki oleh siswa-siswa di negara maju. Materi tentang pembelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif. Kini makin mudah untuk mengakses informasi berkenaan dengan hasil penelitian orang atau pihak lain. Pelajar dapat dengan mudah untuk memperoleh bahan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan tugas makalah, paper, dan sebagainya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulianti, yaitu mengenai pembelajaran berbasis e-learning dan blended e-learning. Kepada Yulianti, saya persilahkan. Pembelajaran berbasis e-learning dan balance learning. Yang pertama, pengertian dari e-learning dan balance learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran, baik itu berupa video, gambar, teks, ataupun suara, di mana saja tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Sistem seperti ini tentu saja dimiliki oleh universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Sistem pembelajaran e-learning umumnya tidak menggantikan model belajar konvensional di kelas, tapi hanya sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar siswa dan memberi kemudahan pengajar dalam menyampaikan informasi kepada siswanya.
Blended learning merupakan metode pembelajaran yang pengajar akan memberikan phone conference, video conference, ataupun chatting online. Mereka dapat saling memberikan feedback, baik itu berupa pertanyaan, jawaban, ataupun pernyataan. Blended learning terdapat interaksi dua arah. Artinya, blended learning merupakan fasilitas pendukung bagi pengajar dan pelajar agar dapat mengikuti proses lebih mudah. Ada dua perbedaan yang sangat mendasar antara blended learning dengan e-learning. Perbedaan tersebut diantaranya adalah tempat belajar berlangsung. Teknologi mengambil alih peran yang sebelumnya dimiliki oleh buku, yang kemudian dikonversi dalam bentuk digital. Melalui materi berupa teks, audio, atau video, untuk metode belajar e-learning ini, siswa dapat mengikuti pelajaran dimanapun dan dapat memilih waktu sesuka hati mereka. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tessa Febriana mengenai kegunaannya. Kepada Tessa Febriana, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai sisi kegunaan dari sistem belajar e-learning dan blended learning. Dari sisi kegunaan, blended learning memiliki kegunaan yang lebih cenderung cocok untuk jangka panjang seperti untuk berorganisasi, pelatihan kepemimpinan, dan lain sebagainya yang dapat mencetak mahasiswa untuk lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja setelah lulus. Sedangkan metode pembelajaran e-learning merupakan metode yang memiliki kegunaan jangka pendek untuk memperkuat kemampuan taktis, latihan interaktif, maupun untuk kepentingan metode belajar yang lebih bebas. Selanjutnya, moderator. Baiklah, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Itulah materi dari kelompok 13 mengenai peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Baiklah, sekian terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami mengenai penjelasan presentasi ini, kami mohon maaf. Saya moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.